Nah, itu adalah beberapa komentar ya yang disampaikan Pak Presiden ada di acara HUT Golkar pada saat itu. Kemudian di acara HUT Partai Perindo gitu. Ada beberapa kalimat dari Presiden Joko Widodo yang memberikan dukungan pada partai atau pada tokoh-tokoh tertentu di Pilpres 2024. Nah, ini maknanya apa? Kemudian apakah ini juga sudah bisa dimaknai bahwa Presiden mengendorse atau mendukung salah satu tokoh tertentu di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kita akan bicara hal ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Di studio sudah hadir ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Pagi Bang. Pagi. Bang? Selamat pagi Bang. Oke. Bergabung bersama kami dalam di sambungan online juga ada Bang Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, dan juga Bang Haris Azhar, pegiat HAM dan juga pro demokrasi. Pagi Bang Faldo, pagi Bang Haris. Selamat pagi Bang Faldo, Bang Haris. Pagi Mas Bayu, Mbak Rati, Bang Haris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bang Faldo ya. Bang Faldo, apa yang disampaikan oleh Presiden ini dianggap turut campur dalam Pilpres 2024. Setidaknya ada 3 partai yang menyatakan hal demikian. Ada PDIP, Demokrat, dan juga PKS. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Presiden ini apa? Ya, makasih Mas Bayu. Ya, kita kan melihat bahwa hari ini apa yang menjadi sikap dari Pak Presiden Jokowi, sikap yang bold ya, itu ditunggu tuh oleh elit, oleh publik gitu. Ya, dalam derajat tentu kita bisa menyampaikan bahwa ini adalah bukti kepemimpinan Pak Presiden Jokowi yang berhasil. Karena kita senang dan bangga jadinya pada bagian atau bahkan ya menunggu di endorse. Bahkan Partai Nasdem pun Pak Surya Paloh juga bilang, Mas Anies kapan gitu loh. Nah, jadinya bukan malah takut untuk didukung atau di-endorse oleh Presiden Jokowi. Coba aja kalau seandainya di zaman Orba gitu ya, mungkin nggak ada yang mau berani untuk di-endorse oleh Presiden Soeharto dulu gitu. Tapi lagi-lagi Mas Bayu, Mbak Rati, ini adalah sesuatu yang menyenangkan sekali gitu, dan kita patut berbangga. Kenapa? Karena bahwa kita melihat bagaimana seseorang yang bisa meneruskan gagasan dan visi pembangunannya, dan menyenangkan juga apabila Presiden mendorong api demokrasi itu menyala di Indonesia, pertarungan ide, mendorong demokrasi tidak hanya untuk hari ini gitu, dan tapi juga masa depan. Dan mengesankan juga apabila Presiden itu seperti Pak Jokowi mendorong kompetisi yang tukar tambah pikiran gitu. Jadi ada setiap orang yang potensial itu menjadi bersemangat untuk meneruskan kepemimpinan beliau yang menjadi bagian dan tanggung jawab bagi pemimpin sebelumnya. Ya seperti Partai Golkar lagi, kita bicara bahwa mengembirakan apabila kader-kader Partai Golkar terlibat untuk terus bekerja untuk Republik. Karena Golkar memang selalu hadir dalam berbagai waktu pemerintahan, dan ini membanggakan sekali. Ya kadang-kadang kami juga heran gitu, kenapa ada yang bilang Pak Presiden Jokowi bermusuhan dengan Pak Anies. Ya Pak Jokowi tidak ada pernah punya masalah dengan Pak Anies. Nah, kalau mungkin Pak Anies kami tidak tahu ya. Tapi ini kan menyebalkan juga gitu. Toh Pak Anies yang pamitan ketika usai pasca menjadi gubernur. Jangan-jangan memang ada orang-orang yang tidak mau Mas Anies melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Saya yakin siapapun orang yang akan menjadi presiden selanjutnya pasti akan berbicara untuk melanjutkan kinerja pemerintahan hari ini. Dan menyedihkan apabila kerja-kerja hebat selama 8 tahun Pak Jokowi hari ini dikubur hanya kita tidak suka sesama anak bangsa. Jadi Mas Faldo, kadang kita itu terlalu gampang marah gitu ya, gampang curiga gitu ya. Tapi ya lagi-lagi mari kita lihat ini dalam konteks yang lebih luas dan lebih besar. Mas Faldo, tapi dengan adanya seakan Presiden Joko Widodo ini mengendorse tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilpres 2024, ini implikasinya besar loh Mas Faldo. Kemudian juga banyak yang mempertanyakan kenapa Bapak Presiden seperti itu, kan bisa merusak dari citra pesta demokrasi nantinya. Iya, begini Mbak Rati, pemimpin kan punya tugas ya melanjutkan kepemimpinannya gitu. Dan yang harus kita benci dan kita nggak suka ya orang-orang yang membuat kita terpecah terus, kerjaannya membuat fitnah, ada yang bilang Pilpres di set up cuma 2 calon, gimana gitu, semuanya didukung kok gitu.
dan membuat kecemasan, membuat kultur politik kita jauh dari rakyat. Ya politik itu kan harus menyatu ya dengan rakyat gitu. Dan ini kerja yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden, menyatukan politik dengan rakyat gitu. Karena memang kebahagiaan itu bisa hadir dalam kultur demokrasi dan politik kita. Dan ini menjadi harapan yang kita rindukan. Apalagi kalau kita berbicara soal kondisi yang akan dihadapi, ada krisis energi, krisis pangan, krisis iklim dan sebagainya di 2023 diperkirakan gitu. Jadi kita butuh suasana yang lebih happy gitu. Nah, tapi apakah pasti didukung? Ya pasti perhitungannya lebih kompleks, Mbak Ratih dan Mas Bayu gitu. Ya. Karena kembali ke tesis awal tadi, ini soal menyalakan kompetisi dan demokratisasi. Dan bicara soal Pak Prabowo, Pak Jokowi, kita tahu bahwa hubungan mereka sangat dalam sekali. Pak Prabowo mendapatkan jabatan sipil pertamanya diberikan oleh Pak Jokowi, pun Pak Jokowi juga sampai ke Jakarta termasuk didukung oleh Pak Prabowo gitu. Jadi soal etika ini kami kira kita bisa berdebat ya. Implikasi politik kita bisa berdebat. Karena semua orang hari ini berbicara soal pilpres, jelang tahun politik. Ini masalah kita, polarisasi, perpecahan. Maka Presiden harus bikin situasi akrab dan menyenangkan. Karena memang politik Presiden Jokowi adalah politik yang membahagiakan gitu. Dan ini tidak boleh hilang jelang tahun politik. Baik. Hal tersebut sejalankah dengan pemikiran dari Bang Haris? Apakah juga ini memang benar hanya untuk mendukung benar-benar pesta demokrasi ini nantinya lebih banyak juga yang mau mungkin maju dalam Pilpres 2024 begitu Bang Haris? Iya, kalau menurut saya begini, sebelum kita soal pantas nggak pantas itu, ini kan jelas ya sebetulnya ada kegrogian dari Joko Widodo melihat pasca kekuasaannya sebagai presiden. Jadi memang dia sebelum dia bikin pernyataan untuk Prabowo, ya sudah diperkirakan oleh banyak pihak bahwa dia akan mendukung seseorang atau sedikit orang, lebih dari satu orang, capres atau pasangan yang memang bisa menjamin dirinya, menjamin rejimnya gitu. Jadi nggak dibikin malu pasca dia selesai. Dia nyari presiden pengganti yang tidak akan membuat malu atau tidak akan mengoreksi pemerintahannya, masa pemerintahannya yang 10 tahun nanti. Jadi sebetulnya yang dilihat oleh orang tuh seperti itu. Jadi dia lagi kira-kira siapa nih ya yang bisa jagain dirinya dan juga dirinya itu artinya dalam artian produk 10 tahunnya itu ya. Setelah dia nanti tidak menjadi presiden. Itu satu. Yang kedua, ini dibungkus dengan seolah-olah siapa yang bisa meneruskan. Kalau siapa yang bisa meneruskan, yang meneruskan ini semua adalah ya rakyat Indonesia. Kok kita sibuk hanya pada 1-2 orang siapa yang bisa meneruskan pembangunan di Republik ini? Yang selama ini yang menjaga, menjalani dan termasuk juga menjadi korban kalau mereka nggak dapat proses pembangunan ini adalah rakyat itu. Dan sebelum Jokowi nongol itu bangsa ini sudah hidup gitu. Jadi nggak usah seolah-olah ini mau memilih orang siapa dialah jawaban kita semua. No, bangsa ini sudah teruji, rakyatnya sudah teruji. Bahkan di masa pemerintahan Jokowi pun ya kan banyak orang terpaksa menjalani ujian tersebut untuk hidup menjadi bagian dari bangsa di mana ada sejumlah orang yang bisa menikmati akses dan kesejahteraan, sementara ada sejumlah lainnya lagi yang tidak. Ada represi. Nah, jadi menurut saya ini kan praktek panggung kecil sejumlah orang saja
yang mempersonifikasi seolah-olah bangsa masalah ini adalah hanya di mereka-mereka saja. Nah, itu sebetulnya gambaran yang dilihat oleh publik. Dan sudah pasti bahwa ini tidak pantas sih. Presiden, mantan presiden aja nggak enak dilihat kalau ikut-ikut kampanye gitu ya. Ini seorang presiden aktif dan ini terkait dengan beberapa minggu yang lalu bahwa menteri-menteri yang mau berkampanye dipersilahkan. Ada yang sibuk mau jadi presiden, ada yang sibuk memimpin koalisi, ada yang sibuk mau jadi wakil presiden, ada yang apapun agenda kerjanya mukanya di mana-mana, ya kan, nongol di ATM seperti Erick Thohir, sibuk acara UMKM seperti Sandiaga Uno, ya kan, lalu siapa lagi nih, Erlangga Hartarto sibuk berkoalisi, deklarasi tiap Sabtu Minggu, ya kan, dan kita tahu agenda kerja ke daerah sana kemari itu pasti diduga ada pertemuan dengan tim ini dan tim itu yang bukan bagian dari agenda pemerintahan. Saya pikir ini kayak begini-begini orang udah paham semua. Nah, yang mau saya katakan adalah tidak ada koreksi terhadap itu semua. Katanya tadi nih bangsa kita harus bersatu padu, jangan terbelah. Mau ada krisis ekonomi, mau ada itu. Tetapi yang dipertontonkan mulutnya, statementnya, dengan kumpulan, gambaran kumpulannya, nggak seiring sepadu. Itu. Jadi ditambah lagi dengan presiden mengatakan bahwa mendukung Prabowo. Jadi menurut saya ini kelihatan betul hanya menjadi agenda tari-menari di antara sejumlah orang yang ada di dalam kabinet dan pemerintahan Jokowi, ya kan, untuk menyelamatkan kue akses yang hanya dimiliki oleh mereka, dan itu sempit, ada agenda, apalagi kalau itu keluar dari seorang presiden. Agendanya sudah terlihat kalau tadi kata Bang Haris. Nah, saya nanti ke Bang Rey. Apa implikasinya dari dalam perhelatan Pilpres ya? Kalau misalnya kita lihat sudah ada komentar-komentar dukungan dari presiden ke beberapa pihak. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.